Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Buat Anda yang sudah subscribe di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Berkat dukungan Anda, saya akan semangat lagi untuk membuat video terbaru. Dan jangan lupa tekan loncengnya, ketika saya upload video terbaru Anda langsung mendapatkan notifnya. Dan yang bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe juga ya. Terima kasih juga karena selama ini berkat Anda, maka saya juga termotivasi untuk memperbaiki diri. Berkat kritikan-kritikan Anda juga, saya berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Syukur-syukur nanti bisa saya berikan manfaatnya kepada Anda. Dan jika Anda merasa ini bermanfaat, bisa dibagikan ke teman-teman Anda. Karena kali ini saya akan membahas hukum 10.000 jam ya. Jadi hukum ini sangat populer ya buat teman-teman yang mungkin pernah mendengar. Kenapa saya bahas? Karena ini berkaitan dengan fokus. Fokus itu adalah sesuatu hal yang mudah diucapkan, tetapi penerapannya ini sangat sulit ya menurut saya. Saya ngalami sendiri, jadi betapa sulitnya kita ini membagi yang namanya fokus, teman-teman, di bidang apapun ya. Fokus ini butuh komitmen. Jadi menurut saya kunci untuk mencapai sukses salah satunya adalah kita itu menjaga yang namanya fokus ya. Di banyak video motivasi, kalau Anda dilihat di YouTube, Anda mungkin sering mendengar bahwa Bruce Lee pernah mengatakan, saya lebih takut dengan orang yang melatih satu jurus ribuan kali daripada orang yang melatih 1000 jurus hanya satu kali ya. Artinya kita sama-sama paham bahwa ketika orang melatih satu jurus 1000 kali ini akan mempunyai power ya, mempunyai kekuatan yang dahsyat ya. Dalam kehidupan juga hampir mirip ya, mungkin boleh dikatakan familiar. Jadi ketika orang ini melatih satu bidang saja dalam pekerjaannya, dalam usahanya, ini akan menghasilkan buah yang manis. Tentunya bukan hal yang mudah untuk melatih fokus. Di beberapa tahun ke belakang saya juga sering tergoda yang namanya pecah fokus ya, atau orang bilang ini multitasking. Jadi multitasking ini di awal kedengarannya menggiurkan ya, karena selalu ada tawaran-tawaran yang menurut pikiran saya kala itu, wah ini peluang, wah ini bagus, peluang A bagus, peluang B bagus, peluang C bagus, dan seterusnya. Dan karena saking tergodanya, maka saya ingin mencoba hal tersebut ya. Kalau orang Jawa bilang itu incip-incip gitu. Jadi ya belajar tapi tidak total, tidak sampai selesai. Belajar di B nggak sampai selesai, materi C nggak sampai selesai, dan seterusnya. Dan apa akibatnya? Ya semuanya berantakan. Dan saya mengalami sendiri. Jadi sebenarnya ini sudah sering dikatakan gitu ya, dari senior-senior saya juga. Tetapi ego kita lah ya, karena kadang ini menghalangi untuk mendengarkan wejangan dari senior ya. Walaupun secara akal kadang kita menerima, tapi untuk melaksanakan ini kita terbentur oleh ego. Ketika Anda belajar tentang hipnotis, kemudian Anda berpindah lagi belajar tentang teknik yang lain, dan Anda mungkin belum berhasil, nah ini juga menurut saya Anda pecah fokus begitu ya. Harusnya misalkan Anda belajar tentang teknik induksi yang direct induksi misalkan ya, induksi langsung. Cobalah Anda melatih untuk banyak ya, banyak berkali-kali maksudnya ya, untuk jamnya itu harus diperbanyak. Saya punya pengalaman ketika melatih yang namanya hipnotis sendiri, hampir-hampir ya setiap hari ini saya melakukan hipnotis mungkin 2-3 orang, 4 orang begitu, dan hampir-hampir saya lakukan tiap hari begitu ya. Kenapa saya bisa melakukan satu hari ini bisa sampai 3-4 orang bahkan lebih? Karena pertama memang harus menyukai dulu ya.
yang kita lakukan. Jadi ketika kita melakukan hal yang kita sukai, ini membuat kita itu tidak gampang lelah, tidak gampang patah semangat, karena senang gitu. Walaupun nanti di perjalanan ini juga ada rasa bosannya, pasti gitu ya. Kemarin ada yang bertanya, Mas Nuh, kenapa sih nggak sekarang jarang membuat video praktek hipnotis? Dibanyakin dong praktek hipnotisnya gitu. Ya beberapa video yang kemarin memang saya upload juga ada yang langsung praktek ya, walaupun tidak terus menerus begitu. Sama halnya ketika saya membuat video untuk konten YouTube ini, ternyata ketika saya cek di playlist ini sudah 260 lebih, mungkin 270 video yang saya buat. Dan apakah ini selalu bersemangat untuk membuat video ketika bangun tidur dan sebagainya? Tidak. Jadi memang ada kalanya juga ada malasnya begitu ya. Walaupun materi selalu ada, tetapi kadang ada malasnya. Nah, untuk menjaga moodnya, booster kita ini, kita harus kadang-kadang mereview perjalanan kita di awal gitu. Dulu ketika saya membuat channel ini untuk apa, tujuannya apa, niatnya apa, ya. Itu kadang-kadang yang membuat diri saya kembali untuk bersemangat gitu. Masih ingat ketika di awal video saya buat video ya, di awal-awal dulu saya dipaksa oleh salah satu sahabat saya begitu. Bahkan beliau menantangkan yang namanya tripodnya. Saya disuruh ngomong, Mas ngomong apa saja, wes yang penting buat video begitu. Dan akhirnya karena sedikit terpaksa kala itu saya buat video, akhirnya jadi. Dan memang karena ada setengah terpaksanya, ketika saya ngomong juga tidak lepas, ya, tidak lost begitu. Saya mikir video ini jelek gitu, tetap saya upload di channel ini. Dan beberapa bulan kemudian tidak menyangka ternyata video tersebut mendapatkan rekomendasi yang luar biasa dari YouTube. Bahkan termasuk salah satu video yang paling banyak ditonton begitu ya. Ada mungkin sekarang sudah 100 berapa ribu lebih ditonton. Dari video tersebut akhirnya saya ngerti, oh ya saya harus melakukan dulu. Ini tentang menjaga semangat. Yang kedua, menjaga fokus. Masih ingat ketika senior saya mengatakan ketika saya ingin mencoba hal baru lagi selain di YouTube, menurut kacamata saya itu ada peluang untuk menghasilkan gitu, tapi beliau ngomong ke saya, udahlah fokus di YouTube aja gitu. Karena masih banyak hal yang harus dibenahi di YouTube, macam-macam ya, mungkin cara edit saya lah, mungkin cara ngomong saya, atau banyak hal yang harus saya benahi di YouTube. Hingga ketika saya mendengarkan, kali ini saya mendengarkan ucapan beliau, dan hingga detik ini saya buat video ini, ternyata memang saya masih konsisten ya untuk membuat video di YouTube. Bagi Anda sekarang yang menonton video ini dan merasa kehilangan semangat atau kehilangan pecah fokus, oke, saya katakan itu wajar, tapi jangan lama-lama gitu ya. Dan tips saya, apa yang Anda sukai, yang sekiranya bisa menghasilkan, itulah yang Anda harus tekuni. Anda harus berani belajar, jangan berpindah-pindah. Karena ketika kita ini sering berpindah-pindah, maka tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang maksimal. Satu saja ditekuni sampai Anda benar-benar bisa begitu ya. Dan memang tidak mudah, butuh proses, butuh belajar, butuh semangat, butuh disiplin, dan masih banyak butuh hal-hal lain yang bisa mempompa Anda untuk melakukan itu. Di awal mungkin belum ada hasilnya ya, secara finansial mungkin belum kelihatan, tapi percayalah, orang-orang sukses melakukannya dengan cara seperti itu. Jadi kita tinggal copy paste saja sebenarnya ya, tidak perlu trial error terlalu banyak. Semoga video santai ini bisa bermanfaat buat Anda. Yang namanya hukum 10.000 jam ini, kalau Anda ingin sukses memang harus mau tidak mau harus Anda jalankan.
saya berusaha untuk menjalankannya ya. Mungkin di akhir tahun ini bisa jadi mungkin ada 1000 video yang sudah saya upload ya, jadi untuk melatih diri saya bicara di kamera, melatih pengetahuan saya dan lain-lain yang barangkali bisa menginspirasi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye bye.